Gelaran Euro 2024 sudah dimulai. Ini adalah hajatan sepak bola paling bergengsi bagi negara-negara di Eropa. Namun meskipun dengan segala kemegahan yang ada di Euro 2024 ini, ternyata banyak nama pemain bintang yang tidak hadir. Alasannya bermacam-macam. Ada yang karena cedera, tidak lolos kualifikasi, sampai yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh negaranya. Tapi tetap saja, mereka adalah para pemain hebat. Bahkan kalau dibuat starting 11-nya bisa jadi skuad mewah. Siapa saja mereka? Berikut daftar 11 pemain top yang gak ikut Euro 2024. Di posisi penjaga gawang ada kiper Real Madrid Thibaut Courtois. Penjaga gawang asal Belgia itu memang jadi kiper Madrid di partai final Liga Champions. Penampilannya lawan Dortmund itu juga bisa dibilang cukup baik, sampai membawa Madrid juara Liga Champions tahun 2024. Tapi di awal musim ia sudah menderita cedera ACL. Cedera tersebut mengharuskannya absen cukup lama. Itulah yang menyebabkan pelatih Belgia Domenico Tedesco tidak memasukkannya ke dalam skuad Euro. Tedesco pernah mengatakan ke media kalau ia sebetulnya menginginkan Courtois ada di skuadnya. Tapi Courtois malah merespon pernyataan itu dengan menyebut Tedesco pembohong. Mungkin tidak dimasukkannya Courtois ke skuad bukan hanya karena cedera. Mungkin memang ada konflik internal antara Tedesco dan Courtois. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor itu, melihat performa Courtois yang bisa langsung on fire setelah cedera di Madrid, sangat disayangkan Courtois tak bisa ikut Euro 2024. Di posisi bek kanan ada Pedro Porro dari Tottenham Hotspur. Wingback asal Spanyol ini memang cukup menarik perhatian publik Premier League musim ini. Porro menjadi salah satu bek sayap yang terbukti mumpuni di Liga Inggris. Belum lagi melihat naiknya performa Spurs di awal musim 2023-2024. Itu membuat banyak yang percaya kalau Porro akan jadi bek kanan masa depan La Furia-Roja. Di musim 2023-2024 kemarin saja, sebagai bek sayap ia bisa mencetak 3 gol dan 7 assist dari 35 pertandingan Premier League. Tapi apa mau dikata? Keputusan Luis de la Fuente berkata lain. De la Fuente tidak memasukkan nama Porro ke daftar skuad Euro 2024. Meskipun begitu, Porro masih berusia 24 tahun. Masih ada banyak waktu baginya untuk mengukir karir di timnas Spanyol nantinya. Dari pemain yang cenderung muda beralih ke pemain senior. Di posisi bek tengah ada Mats Hummels dari Borussia Dortmund. Bek legendaris timnas Jerman ini secara mengejutkan tidak dipanggil ke dalam skuad Euro 2024 oleh Julian Nagelsmann. Hummels memang sudah tua. Umurnya kini sudah 35 tahun. Tapi untuk urusan kualitas tidak boleh diragukan. Bisa dibilang ia adalah bek terbaik di Liga Champions musim 2023-2024 ini. Hummels lah yang jadi tulang punggung pertahanan Dortmund di Champions. Sampai-sampai di Borussia bisa mencapai final meskipun akhirnya kalah dari Madrid. Meskipun begitu, ada alasan lain mengapa Nagelsmann tak memanggil Hummels ke skuadnya. Ia tidak merasa cocok dengan gaya permainan Hummels. Nagelsmann juga sudah punya Antonio Rudiger dan Jonathan Tah sebagai pasangan bek tengahnya. Sebagai pasangan Hummels di bek tengah ada bek matang dan berpengalaman lainnya. Ia adalah David Alaba dari Real Madrid. Sayangnya kondisinya memang sedang tidak fit untuk bisa ikut Euro. Ya, Courtois bukan satu-satunya penggawa Real Madrid yang harus menepi sejak awal musim. Alaba juga menderita ACL cukup parah sejak bulan Desember di laga melawan Villarreal. Bedanya kalau Courtois bisa kembali merumput di akhir-akhir musim, Alaba masih belum pulih sampai musim ini berakhir. Absennya Alaba di Euro tentu jadi pukulan berat bagi timnas Austria. Pemain serba bisa itu memang sudah jadi tumpuan timnas Austria sejak lama. Ia bisa dimainkan sebagai bek tengah ataupun bek sayap. Ia juga pemain senior dan berpengalaman yang bisa memimpin rekan-rekan setimnya. Selanjutnya di posisi bek kiri ada Destiny Udogie dari Tottenham Hotspur.
Sama seperti Pedro Porro yang merupakan pasangannya di Spurs, nama Udogie juga mencuat ke permukaan di Premier League musim ini. Pemain berkebangsaan Italia itu memang jadi pekanan andalan Spurs. Ia telah memainkan 28 pertandingan Premier League musim ini dan menyumbangkan 2 gol dan 2 assist. Sayangnya, Udogie mengalami cedera quadriceps pada bulan April saat sesi latihan. Cedera itu ternyata cukup parah, membuatnya harus terbaring di meja operasi sampai akhir musim. Gliazzurri pun harus kehilangan bek kanan berusia 21 tahun itu di Euro 2024. Pemain lainnya yang harus absen karena cedera adalah Gavi. Klubnya Barcelona menyalahkan pelatih timnas Spanyol atas cedera yang dialami Gavi. Blaugrana menilai De La Fuente terlalu memaksa Gavi untuk selalu tampil bersama Spanyol di beberapa pertandingan kualifikasi yang sebenarnya tidak penting. Meskipun De La Fuente menilai kalau Gavi cukup kuat dan bugar, nyatanya pemain baru berusia 19 tahun itu tumbang juga. Ia mengalami cedera ligamen lutut kanan di pertandingan Barcelona melawan Valladolid. Pada akhirnya yang dirugikan tidak hanya Barcelona. La Furia Roja juga tidak bisa diperkuat oleh Gavi di Euro 2024 ini. Masih di posisi gelandang tengah ada Sandro Tonali dari Newcastle. Di awal musim ini Tonali tampil cukup bagus di Premier League setelah secara mengejutkan pindah dari AC Milan. Ia bahkan mencetak gol di pertandingan debutnya bersama Newcastle saat melawan Aston Villa. Tapi sayangnya ia juga terlibat dalam judi ilegal yang ternyata jadi skandal terbesar sepak bola Italia sejak tahun 1980-an. Federasi Sepak Bola Italia tidak bisa mentoleransi pemain yang terlibat judi ilegal. Kasus ini membuat Tonali terkena sanksi 10 bulan keluar lapangan, yang artinya juga ia tidak bisa membela timnas Italia di Euro 2024. Absennya pemain berusia 24 tahun itu adalah kehilangan terbesar skuad Luciano Spalletti. Tapi yang terpenting, Tonali sedang fokus untuk mengatasi masalah kecanduannya pada judi. Masih dari pemain Premier League. Di posisi gelandang serang ada Martin Odegaard dari Arsenal. Sudah bukan rahasia kalau Odegaard jadi andalan skuad Mikel Arteta. Ia bahkan dipercaya untuk menjadi kapten The Gunners. Di musim 2023-2024 ini, ia telah memainkan 35 laga Premier League serta mencetak 8 gol dan 10 assist. Nyatanya, Odegaard adalah salah satu pemain yang bisa meningkatkan kualitas tim Arsenal. Meskipun begitu, ia belum mampu membawa negaranya Norwegia berkancah di Euro 2024 ini. Untuk posisi sayap kiri ada penyerang andalan Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Absennya Adeyemi di skuad Die Mannschaft membuat banyak orang keheranan. Pasalnya Adeyemi adalah bakat muda yang menjanjikan. Selain bermain bagus di Dortmund, ia juga sebenarnya sudah masuk skuad Piala Dunia 2022. Tapi lagi-lagi kecocokan strategi jadi alasan Nagelsmann untuk meninggalkan Adeyemi. Keputusan ini sempat membuat Adeyemi merasa kesal. Mungkin statistik 5 gol dari 35 pertandingan membuat Nagelsmann ogah-ogahan memanggilnya ke skuad Jerman. Sama seperti Adeyemi, tak adanya nama Rashford di skuad Euro timnas Inggris juga membuat banyak orang terkejut. Padahal di Piala Dunia 2022 kemarin, Rashford tampil cukup baik di bawah asuhan Gareth Southgate. Namun Southgate memang punya alasan yang cukup masuk akal. Rashford tampil cukup mengecewakan bersama Manchester United musim 2023-2024 ini. Bayangkan dari 43 pertandingan di semua kompetisi, ia hanya mencetak 8 gol saja. Belum lagi fakta Manchester United tampil empot-empotan di Premier League. Juga Inggris punya banyak penyerang yang lebih menarik. Dari Foden, Anthony Gordon, Cole Palmer, sampai Bukayo Saka. Untuk ujung tombak, tidak tanggung-tanggung ada Erling Haaland dari Manchester City. Dua penyerang yang dalam daftar ini sebelumnya memang punya catatan gol yang menyedihkan, tapi berbeda cerita dengan Erling Haaland. Haaland telah mencetak 27 gol dari 31 pertandingan di Premier League musim 2023-2024. Bersama Norwegia, ia juga sudah mencetak 31 gol dari 33 pertandingan. Namun sayang Norwegia tidak lolos fase kualifikasi Euro 2024.
Norwegia hanya duduk di peringkat 3 daftar klasemen kualifikasi grup A. Mereka berada di bawah Spanyol dan Skotlandia yang tak disangka malah jadi kuda hitam. Hujan gol dari Haaland sepertinya belum cukup untuk meningkatkan derajat Norwegia di kancah internasional. Faktanya, Norwegia memang belum pernah lolos ke turnamen besar sejak Euro 2000.